Halo rekan-rekan semua, ketemu lagi ya di channel ini, channel Hermanto Sardan. Ya, kali ini saya mau berbagi satu pembahasan video yang sangat menarik. Sebenarnya video ini rencananya akan tayang sekitar tanggal 6 atau tanggal 7 ya, karena menurut perhitungan saya tanggal 8 itu adalah rapat paripurna DPR, tapi ternyata di luar perkiraan hari ini rapat paripurna DPR dilaksanakan dan Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang yang dulunya rancangan Undang-Undang Cipta Kerja hari ini disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, video kali ini membahas tentang seberapa sebenarnya pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja ini bagi mungkin sektor-sektor tertentu yang kuat ya, tapi secara umum juga di IHSG seperti apa. Nah, nanti akan kita bahas. Kebetulan video ini sebenarnya adalah video rekaman ya. Ini rekaman webinar saya ya, teman-teman. Kalau ingat webinar saya minggu lalu itu membahas tentang Undang-Undang Omnibus Law. Jadi sebelum undang-undang ini rame, sebelum semua membahas, sebelum semua ngejar-ngejar sahamnya, kebetulan kami sudah beli sahamnya sejauh sebelum pembahasan ini rame seperti ini. So, saya akan tetap share video ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Nah, nanti buat teman-teman, jika saham yang saya sampaikan dalam video ini mungkin merasa sudah terbang terlalu tinggi ya, atau teman-teman sudah takut kejar, teman-teman tetap bisa kembangkan sendiri karena pembahasannya cenderung komprehensif. Jadi dari pembahasan ini teman-teman bisa perluas sendiri ya. Emiten mana lagi pada sektor yang sama dengan emiten yang saya pilih ini yang kira-kira punya peluang yang bagus. Tentu ada emiten lain dan potensinya juga bagus. So, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan like dan share sebanyak-banyaknya video ini. Buat yang belum subscribe, pastikan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video update kita selanjutnya. Oke, selamat menyaksikan, mudah-mudahan bermanfaat. 4, 3, 2, 1, stay focused and stay tuned. Oke, bismillah, kita masuk materi pertama yaitu game changer ya, atau sesuatu yang bisa merubah tata cara pola permainan kondisi ekonomi Indonesia dengan signifikan. Kalau game changer itu merubah pola permainan itu kan bukan hanya dari lurus kemudian hanya serong 10 derajat kan gitu ya, tapi benar-benar mungkin 180 derajat mungkin berbalik. Jadi benar-benar dari yang weakness benar-benar strong, kira-kira gitu. Nah, itu apa? Nanti kita bahas. Ini perspektif atau view yang saya tahu yang saat ini ada, karena yang kita ketahui ya, so far sampai hari ini memang kayaknya kok belum ada gitu ya. Apa nih yang bisa bikin ekonomi kita strong apa nih? Tapi menurut saya ini bisa. Ya. Oke, sebelum lanjut seperti biasa disclaimer ya, bursa saham itu punya instrumen investasi ya, punya risiko tinggi, teman-teman. Pahami resikonya, atur resiko masing-masing di porto masing-masing, atur sendiri-sendiri. Kira-kira gitu ya. Kemudian semua materi ini analisa murni opini saya, pribadi saya yang saya share ke teman-teman dalam webinar. Tentu karena saya juga minta teman-teman bayar, pasti yang saya share juga nggak asal-asalan ya, artinya berdasarkan data dan fakta baik di lapangan yang saya lihat, yang saya tahu, yang saya ikuti, kira-kira gitu ya. Kemudian sebenarnya itu juga tidak ada harus jual atau harus beli ini, enggak. Tapi paling enggak ini guidance buat teman-teman, tambahin informasi supaya menambah bahan pertimbangan yang kuat untuk teman-teman lakukan keputusan investasinya. Yang terakhir, ya ini wujud saya untuk edukasi ya. Seperti itu. Kita lanjutkan ya. Oke ya, time to evaluate ya. Sekarang sebenarnya kita perlu yang namanya evaluasi ya. Kita mundur sejenak lah untuk evaluasi. Ya, pertama, IHSG jadi paling lemah di antara emerging market. Yes. Jadi kita harus realistis ya. Ini bukan masalah pesimis. Sekali lagi ini bukan pesimis, bukan optimis ya. Bukan masalah kok jadi pesimis, kok jadi optimis, kok apa. Tapi realistis. Realistis bahwa bagaimanapun juga IHSG memang paling lemah. Video terakhir saya sampaikan IHSG dari emerging market pun tuh paling lemah gitu. Kalau mau ngelawan Dow Jones US market jauh lah. Dia perusahaan teknologinya keren-keren kan. Cetak duitnya US-nya juga kan. Jadi di emerging market ini kita kalah dengan Pakistan, kalah gitu. Ya kondisinya begitu, itu realistis, kita harus akui itu supaya kita tahu nanti kita mesti bagaimana gitu. Yang kedua, asing masih terus keluar dari bursa saham, khususnya di top 10 kapitalisasi terbesar, asing masih keluar. Ini juga realitas yang harus kita ikuti. Seperti hari ini Telkom juga keluar banyak banget ya.
Telkom keluar banyak banget. Kemudian hari ini all market tuh keluarnya sebenarnya cuma ya hampir 500 miliar, ya, hampir 500 miliar. Untuk Telkom sendiri saya lihat Telkom berapa nih? Dia keluar wah besar juga Telkom ya. Hampir 220 miliar, separuhnya lebih ya. Jadi separuh ya sekitar separuh lah ya. Separuhnya itu Telkom loh. Jadi Telkom memang dibuang-buang asing nih. What happened ya? Saya nggak tahu, kita sama-sama cari tahu lah nanti. Itu kondisinya ya. Belum ada katalis positif yang kuat dari dalam negeri. Oke, ini juga kondisinya. Penambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia yang terus cetak rekor tertinggi tiap hari. Ini juga realita ya. Jadi kita harus evaluasi bersama. Selanjutnya, kasus baru COVID-19 di beberapa negara Eropa sudah break rekor tertinggi. Ya, ini juga ya. Di Eropa sudah break semuanya tuh, khususnya Prancis, yang kenceng tuh Spanyol, Prancis, Inggris, UK ya, itu kenceng. Naiknya masih tinggi banget ya. Dan itu juga salah satu hal yang harus kita evaluasi ya. Kasus COVID di US belum juga melandai. Di US sendiri juga belum. Bursa sahamnya udah kayak gitu. Keren dong mas, bukan keren, bahaya. Maksud saya, lah kalau COVID-nya naik terus, bursa sahamnya naik terus, tahu-tahu jebol, bursa sahamnya jebol, nggak ada hentinya tiap hari koreksi kan, IHSG juga ikut babak belur. Padahal yang bersalah mereka udah naik duluan, kita belum naik. Giliran mereka hancur, kita ikut hancur kan gitu. Yang terakhir, US market sangat volatile. Ya, US market sangat volatile itu juga satu kondisi yang harus kita akui. Kenapa ya? Karena kita masih ngikut deh. Apa-apa ngikut kan gitu kan? US market juga gitu, berbalik arah. Nah itu ya gara-gara US market aja kita bisa dimainin pakai US future marketnya mereka ya untuk memainkan IHSG itu. Ya ini kita mundur sejenak untuk evaluasi, kita lihat. Oke ya. Back to basic ya. Jadi kita ini sedang mencari IDX composite naik atau saham yang naik. Nah, setelah mundur, baru kita maju lagi pelan-pelan sambil kita atur strategi. Ya, jadi sebenarnya kita ini sebenarnya nyari IHSG atau nyari saham gitu loh. Kita kan teman-teman tuh kan bilangnya, oh bos kan kita nggak beli IHSG, nggak usah bahas IHSG, kan kita belinya saham. Gitu. So, jadi pertanyaan kita, IDX composite naik atau saham yang naik gitu ya. Tentu jawabannya sebenarnya kita nyari saham yang naik dong, ya kan? Mau IDX-nya jebol, kalau kita punya saham yang naik kan happy-happy aja kan? Emang ada lah, itu ICBP naik terus. BRPT hari ini naik, Barito, walaupun habis koreksi terus ya, dia naik. Ya, teman-teman di IC lumayan juga, kita udah bahas lama, walaupun kita targetnya sebenarnya mau tangkap di 500-an, tapi ternyata semalam ada berita bagus sih. BRPT dapat rating BA3 dari Moody, itu buat saya cakep banget. Jadi tadi pagi kita suruh beli, akhirnya naik. Jadi sebenarnya sama seperti tujuan dari webinar ini kan, ini kita baca peluang game changer, terus ya mungkin di tengah-tengah IHSG yang masih koreksi, masih kondisinya seperti ini, kita berusaha cari saham yang naik. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Apa ini? Ini yang pojok atas ini ya, ini yang peta ini. Ini itu kasus COVID per tanggal 29 November ya. Berarti kemarin ya. Oke ya. Ini terus kemudian Jawa Timur parah ya, Jawa Timur. Di Kalimantan. Papua ini parah, kenapa? Karena Papua penduduknya sedikit tapi kasusnya banyak. Ini kan per ya, per 1 jutaannya ini rasionya. Jakarta juga parah tuh, titik di situ ya. Oke. Ini maksudnya kondisinya begini gitu ya. Karena kondisi yang kayak gini, ini kan penyakit utama ini, maka asingnya keluar nih selama 6 bulan. 6 bulan, berarti 6 bulan tuh kalau hari ini September, berarti 6 bulannya itu kan sekitar Maret ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi sejak kasus pertama kali COVID ada,
Itu kan awal Maret tanggal 2 atau tanggal 3 itu ya, yang orang Bogor, 2 orang ibu-ibu itu. Jadi keluarnya kalau reguler aja 500 triliun sebenarnya. Kalau ditambah hari ini ya, 50 triliun net sale. Nggak usah lihat all market karena ada nego. Nego itu di luar reguler, lebih baik jangan dipakai karena bias ya, nggak bisa dipakai. Reguler asing selama 6 bulan sudah keluar 50 triliun. Nah ini sebenarnya ini timbal balik aja sih buat saya ini. Masalahnya kan kita kadang-kadang nggak clear ya. Ini bener-bener ini keluar karena COVID atau karena apa sih gitu kan ya. Ini juga COVID mempengaruhi sini juga lah ini gitu. Akhirnya dengan begini juga kita harusnya COVID-nya bagaimana mungkin sudah ditangani juga kita akhirnya takut dengan COVID. Jadi ini kayak buat saya timbal balik aja nih ini. Ini psikologi game aja ini ya. Kayak gini nih. Nah, kesini pengaruhnya akhirnya, nah pengaruh yang langsungnya kan yang tanda panah utuh ini, dengan adanya asing net sale 50 triliun maka IHSG kan jebol, kan gitu kan. Nah ini kalau teman-teman ya, teman-teman yang kadang-kadang gini, ada orang yang pola pikirnya tuh dia menggunakan pendekatan sebab akibat langsung, sebab akibat yang benar-benar langsung gitu loh, sebab akibat langsung yang contoh gini, yang turunkan saham BCA itu siapa? Ya kasus COVID karena kredit melemah bla bla. Bukan, itu nggak ada hubungannya, kan ada yang gitu ya. Yang naik turunkan saham BCA itu asing. Loh ya bener, memang asing. Tapi pertanyaannya ngapain asing begitu? Itu kan harus dilihat kan gitu loh. Yang gitu ya. Nah gitu kan. Yang apa namanya, misal ada orang dagang gitu ya. Terus beli banyak. Pertanyaannya siapa yang menaikkan omset ini dagangan gitu? Ya karena dia bisnisnya iklannya bagus, ininya bagus. Bukan, yang menaikkan omset itu yang beli. Ya kan gitu kan. Dia ini orang ini ya bener juga alasan dia, tapi pola pikir dia tuh pola pikir praktis. Dia hanya lihat keterkaitan antara A dengan B, kausalitasnya aja gitu loh. Sebab akibatnya aja, dia nggak mikir lebih luas lagi penyebabnya. Nah asing ini menjual IHSG ini kenapa itu sama dia nggak dianggap seakan-akan pokoknya suka-suka asing. Ya boleh-boleh saja sih. Saya dalam hal ini juga mau sampaikan bahwa memang ini IHSG turun ini karena asing. Udah gitu aja simpelnya. Karena asing. Kan gitu kan? Nih, bahwa ada pengaruh dari sini, iya pasti dong. Asing kan pasti ada pertimbangan dong. Asing itu kan fund manager. Di situ isinya CFE, CFTE, orang yang bukan hanya buy dan sell aja gitu loh, bukan hanya bandarin aja. Mereka juga berpikir menggunakan analisa matematika, menggunakan analisa technical makronya gimana, pasti kan begitu. Nggak hanya asal buy sell. So, tapi kita sepakat bahwa memang yang memberikan pemberat utama ini kan asingnya net sale terus ya. Oke, itu kita sepakat ya, kita lanjutkan ya. Nah, maka dari itu, maka kerja pemerintah saat ini adalah bagaimana membuat asing itu masuk kembali ke Indonesia. Kan begitu kan? Apa yang dikerjakan oleh pemerintah semuanya hari ini ya, kebijakan lah, apapun itu sebenarnya ya, pemerintah maunya asing masuk lagi. Gitu, asing masuk lagi. Itu pun mau kita juga sih, mau kita juga. Asing masuk lagi ke IHSG, ke IHSG kalau kita ya. Nah, asing masuk teman-teman, kalau ke Indonesia itu ada dua. Ya, asing masuk ke Indonesia itu ada dua. Yang namanya FDI atau Foreign Direct Investment ya, Foreign Direct Investment. Yang kedua namanya Foreign Portfolio Investment atau Foreign Indirect Investment. Kalau ini kira-kira langsung, asing investasi langsung, ini asing investasi tidak langsung. Yang dikejar pemerintah saat ini ya, menterinya Pak Luhut Binsar ya. Pak Luhut Binsar itu kan menteri investasi ya, dia ngejar asing masuk itu ke foreign direct investment. Bikin pabrik, akuisisi dengan perusahaan di sini. Kira-kira gitu ya nih. Merger, partnership, bikin partnership, akuisisi, perusahaan gede ya, wholly owned, maksudnya dimiliki semuanya, atau JV, akuisisi, segala macam lah ini. Kira-kira begitu.
bikin pabrik lah apa, itu namanya Foreign Direct Investment. Yang ngurusin FDI ini BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, itu yang terkait dengan FDI. Pemerintah maunya di sini. Nah, selain di sini, sebenarnya pemerintah maunya ini juga, Foreign Portfolio Investment. Foreign Portfolio Investment itu indirect ya, indirect berarti tidak langsung. Apa sih Mas Saya itu? Ini asing bukan buka pabrik, bukan apa. Ini asing beli surat utang atau beli obligasi dan beli saham. Dua itu, equity dan fixed income, equity dan obligasi. Nah, harapan kita sebenarnya ini keluar masuk IHSG itu kategorinya atau kelompoknya di Foreign Portfolio Investment atau Foreign Indirect Investment. Itu kita di sini. Nah, pemerintah memang kerja keras pemerintah hari ini maunya kayak gini, maunya ke sini, maunya ke sini. Tapi let's say misal mau ke sini dulu deh ya, belum ke sini. Tapi kalau di sini kenceng, otomatis di sini itu ikut bagus kok. Udah pasti. Contoh misal, ratusan perusahaan nanti 2021 masuk berbondong-bondong ke Indonesia, buka pabrik semuanya. Itu FDI kan ya, direct kan ya. Kira-kira ngaruh nggak ke IHSG? Ngaruh. Walaupun asingnya belum masuk ke IHSG, tapi IHSG pasti ngaruh. Karena itu sentimen positif. Apalagi dua-duanya masuk. Ke sini masuk, makin kenceng lagi tuh IHSG. Nah, itu ya, ini kerja pemerintah ya. Oke, kita lihat ya. Nah, game changer yang saya maksud adalah Omnibus Law. Ini harapan saya, harapan kita satu-satunya sebenarnya dalam waktu dekat ini segera terrealisasikan, karena inilah game changer sebenarnya menurut saya. Menurut teman-teman mungkin ada pendapat lain, boleh, tapi perspektif kita, view saya dalam webinar ini adalah ini game changer yang sebenarnya kuat buat ekonomi Indonesia. Dan ini yang juga sedang dikejar oleh pemerintah. Kenapa Indonesia kalah dengan negara sahabat sih? Kalah dengan Singapura sih? Kalah dengan Vietnam sih? Kalah dengan ini? Karena ya banyak hal yang menghambat. Hambatan itu sedang diselesaikan melalui Omnibus Law. Omnibus Law ini sering diplesetkan dengan undang-undang dalam tanda petik cilaka gitu ya. Omnibus Law cilaka. Cilaka itu cipta lapangan kerja, cilaka. Yang ngasih judul cilaka itu teman-teman kita ketua-ketua serikat buruh itu, ya, serikat buruh itu saya kenal dengan mereka. Semua ketuanya pentolannya kenal karena teman ngopi semua. Anyway, saya dulu aktif di parpol, teman-teman. Salah satu parpol kuat sekarang jadi in position ya, tapi saya sudah nggak di sana, tapi saya masih kenal dengan mereka. Ya, ketua serikat buruh ini kaya-kaya, rumahnya miliaran, gitu. Ya, mereka kerjaannya bikin rame-rame begini aja lah, gitu. Nah, kita kembali ke sini. Banyak peraturan yang tumpang tindih menghambat kecepatan pemerintah mengambil keputusan sekaligus mempersulit Indonesia memenangkan kompetisi dengan negara lain. Yes, memang kondisinya seperti itu ya. Omnibus Law membawa sistem undang-undang menjadi lebih sederhana, fleksibel, dan efektif. Jadi tujuannya memang undang-undang itu menjadi lebih sederhana, fleksibel, dan efektif. Omnibus Law itu teman-teman, Omnibus Law itu isinya itu ratusan lembar. Isinya itu undang-undang direvisi. Gitu loh, undang-undang apa yang jelek direvisi, pasal sekian dibuang, diganti ini, ditaruh di dalam satu undang-undang namanya Omnibus Law. Gitu ya, nanti undang-undang yang lama itu sudah tidak berlaku lagi atau berlaku untuk pasal-pasal tertentu, selebihnya mengacu ke Omnibus Law, kira-kira begitu. Dan sekarang prosesnya masih pembahasan di parlemen ya, di DPR ya, lanjutkan ya. Nah, sekarang kita bahas dulu masalah Omnibus Law biar teman-teman tahu ya, biar teman-teman paham. Jadi nanti optimis juga, bisa analisa lebih luas juga di luar apa yang saya sebutkan, teman-teman bisa kembangkan lagi setelah teman-teman pahami ini. Pahami Omnibus Law secara benar. Apa itu Omnibus Law? Omnibus Law adalah undang-undang yang menyasar satu isu besar
yang mungkin mencabut. Nah, tadi saya bilang ya, dia bisa mencabut, mengubah, mengkompilasi beberapa undang-undang menjadi lebih sederhana. Intinya penyederhanaan undang-undang. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memperkuat ekonomi negara dengan cara memperbaiki iklim investasi dan daya saing. Jadi tujuan utamanya itu, iklim investasi. Ya. Iklim investasi, ya yang investasi siapa? Investasi tentu asing lah ya. Pokoknya asing kamu datang sebanyak-banyaknya. Kuncinya itu. Dah. Tujuannya Omnibus Law itu. Tentu dengan banyak pabrik dibuka kan, at the end juga sebenarnya lapangan kerja bertambah ya. Tapi kok rame nih serikat pekerja? Udah nggak usah heran. Anda tanya saya nih, Anda ngopi dengan saya tanya A sampai Z terkait dengan serikat pekerja, saya tahu semua. Saya hafal semua. Ya. Saya kenal dengan mereka semua lah. Si Ilham Salah yang markasnya di Tanjung Priok itu dulu kerja sama saya dia. Gitu. Ya, saya kenal dengan mereka lah. Jadi teman-teman nggak usah takut dengan demo buruh. Memang mereka begitu. Mereka nggak mungkin diem. Mereka menunjukkan eksistensinya nggak masalah itu. Yang bener kan justru kalau asing masuk, banyak bangun pabrik kan banyak lapangan kerja kan gitu ya. Harusnya kan didukung. Ya anyway teman-teman yang di bursa saham ini bagaimanapun juga tuh teman-teman berada di sisi kapitalisme. Teman-teman adalah seorang kapitalis. Memang kalau rumusnya itu teman-teman ya against mereka gitu loh. Teman-teman tuh lawannya para serikat pekerja. Kita kan maunya yang diuntungkan itu pemilik saham, pemodal kan gitu ya. Kalau mereka maunya perusahaan nggak usah untung banyak-banyak lah. Yang penting buat karyawan yang dibanyakin gitu. Ya. Oke, benarkah Omnibus Law hanya fokus pada investasi dan kepentingan pengusaha? Sebenarnya tidak benar. Menuju iklim investasi kondusif dan berdaya saing tinggi, banyak faktor harus diperbaiki. Di antaranya kebutuhan pengusaha. Pengusahanya harus dikasih ini dong. Ya, kalau pengusaha yang ditekan terus, siapa mau berusaha kan nggak ada. Dan kepentingan tenaga kerja. Tentu tenaga kerja juga diberikan insentif yang bagus. Kan tenaga kerja itu kan salah satu modal ekonomi ya. Modal ekonomi itu kan ada modal uang, ada mesin, capital ya. Biasanya tanah kalau yang ekonomi klasik. Terus ada tenaga kerja, rumah tangga sebagai pensuplai tenaga kerja. Kalau nggak ada tenaga kerja nggak jadi roda ekonomi. Ya, tentu semuanya pasti diberikan ruang yang bagus oleh pemerintah ya. Kesejahteraan tenaga kerja tetap menjadi fokus pemerintah. So jadi kita tetap optimis saja bahwa ini juga akan bisa dilakukan. Ya, satu lagi ini Omnibus Law langkah strategis mewujudkan visi Indonesia. Nah ini teman-teman bisa baca sendiri. Tapi poinnya adalah dari sini ya. Poinnya dari sini adalah dengan Omnibus Law itu ya Indonesia nanti berdaya saingnya kuat. Ya di sini nih sebenarnya ini simplifikasi dan harmonisasi regulasi dan perizinan. Investasi yang berkualitas, penciptaan lapangan kerja, berkualitas dan kesejahteraan kerja, pemberdayaan UMKM. Jadi sebenarnya lengkap ini ya. 2045 Indonesia menjadi negara yang kuat nomor 4 dengan kekuatan PDB nomor 4 dunia. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini terkait dengan upah buruh. Sebenarnya enggak karena yang terakhir juga pesangon juga malah 32 kali. Ya, kalau dipecat itu dengan tentu ada hal-hal tertentu yang memang harus dipenuhi ya supaya mendapatkan pesangon. Pesangon juga 32 kali. Menurut saya sudah sangat bagus lah. Ya. Ini 5 fakta dan 5 hoax. Ini sebenarnya ini penekanan saya supaya teman-teman nggak terlalu pesimis juga masalah yang rame-rame ini kan tenaga kerja ya. Yang rame-rame ini kan yang demo banyak sekali teman-teman ya di HIC juga gitu, demo besok ya IHSG jebol lagi nih gitu gara-gara demo. Ya ini adalah fakta-fakta yang teman-teman bisa baca bahwa sebenarnya Omnibus Law itu maksud saya gini. Ini untuk membangun optimisme kita bahwa Omnibus Law itu kemungkinan untuk diketok, diresmikan, disahkan menjadi undang-undang tuh seberapa besar sih Mas AS peluangnya?
Buat saya peluangnya besar. Kan selama ini kan yang menjadikan kita tidak optimis itu kan tenaga kerja ya, demo-demo buruh ini kan mentok di sini. Nah, ini fakta-fakta sebenarnya. Jadi teman-teman bisa baca di sini bahwa optimisme sampai itu diterapkan tuh ada gitu. Gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini lihat, ini Indonesia ya. Indonesia hari ini berada di ranking ke-13. GDP ya, GDP. Ranking ke-13. Kemudian nanti 2040 kita berada di posisi ke-4. Luar biasa ya kita ya. Nomor 1 Cina, nomor 2 India, nomor 3 Amerika Serikat, nomor 4 Indonesia. Kita udah di bawah Jepang di bawah. Ini kalau trennya benar, kalau tren pertumbuhan kita benar ya. Tren pertumbuhan kita 5%, 6% segala macam itu benar, dan negara lain juga sesuai tren yang sekarang ya. Kita berada di negara kekuatan nomor 4. Apa artinya? Artinya banyak hal buat teman-teman, seorang investor saham, seorang kapitalis ya. Oh, besar sekali pengaruhnya ini. Artinya Indonesia ya nanti maju. Ini simpelnya saja. Kalau teman-teman mau pakai rasio, misal indeks itu harusnya misal sama dengan GDP, ya, itu IHSG naik berapa kali lipat tuh. Kalau IHSG-nya naik, saham-saham naiknya kencang-kencang. Dan hari ini, kabar baiknya, hari ini itu saham diskon semua gitu loh. Padahal masa depannya seperti ini. Mungkin IHSG 2040 nih ya, kalau GDP-nya kita di angka ini nomor 4, mungkin IHSG nanti 12.000 atau 15.000 kali. Kira-kira begitu loh. Nah, kalau IHSG 5.000, Telkom berapa gitu kan? Harga Telkom hari ini tuh harga tahun 2012 kalau nggak salah 2013. Coba teman-teman cek. Jadi kita ngirit investasi berapa di Telkom. Ya itu view-nya long term ya, untuk orang yang long term sebenarnya sederhananya seperti itu. Ya kita patut bangga, juga patut optimis bahwa Indonesia bisa menjadi negara besar nanti. Oke ya, lanjut ya. Oke, mengapa Indonesia butuh RUU Cipta Kerja? Nah, ini kondisinya ya, ini tidak usah saya bahas. Nah, ini tinggal teman-teman baca nanti. Nah, ini sekarang step ahead ya. Omnibus Law Cipta Kerja memasuki babak akhir. Tuh, babak akhir. Kenapa saya munculkan webinar ini? Karena udah babak akhir nih teman-teman. Udah babak akhir. Pertama udah babak akhir. Kedua IHSG lagi diskon. Kan tepat banget dong. Artinya saham-sahamnya lagi diskon dong. Sekali ini diketok, tek, asing masuk, kenceng IHSG. Kita udah di dalam gitu. Boleh nggak Mas CS besok beli, besoknya lagi ARA? Ya boleh aja. Tapi mungkin sahamnya lain ya. Mungkin sahamnya kalau Fire, Boss, Deal, itu mungkin bisa. Atau Pure gitu kan. Atau Just Sky. Kalau ini ya jangan kita minta beli hari ini, besok minta ARA lah. Ya, yang lebih inilah. Yang lebih wise lah. Yang lebih sehat lah kita kalau mau investasi itu. Intinya potensinya besar gitu. Ya. Ini teman-teman silakan baca, ini kontan minggu lalu, akhir minggu kalau nggak salah. Ini ada. Jadi kira-kira yang Omnibus Law itu kan disusun pemerintah. Setelah disusun pemerintah jadi oleh pemerintah dikirim ke DPR untuk dibahas dan disahkan. Nah, sekarang masuk di DPR. Posisinya sekarang gitu untuk dibahas. Nah, sekarang pembahasan itu sudah masuk babak akhir. Omnibus Law itu ada klaster-klasternya teman-teman. Klaster-klaster itu maksudnya bidang-bidang ya, bidang-bidang yang ada di Omnibus Law itu ini. Penyederhanaan perizinan yang paling penting ya. Persyaratan investasi. Nah, yang awal-awal ini penting-penting nih. Ketenaga kerjaan, kemudahan pelindungan UMKM. Ini kan yang penting-penting nih. Yang asing suka-suka nih kan, kemudahan berusaha tuh.
dukungan riset, ini supaya asing seneng nih, administrasi pemerintahan, ya, pengadaan lahan. Nah, nomor satu paling penting juga ini. Pokoknya ini semuanya memang supaya asing masuk, supaya orang seneng ke sini, supaya orang tuh bawa duit. Pak Jokowi, gue bawa duit nih 100 triliun, bisa nggak gue besok langsung buka pabrik? Nggak usah tetek bengek, ribet-ribet lah itu, bupati-bupati terlalu banyak cenceremet, gimana lah itu. Pokoknya gue pengen buka pabrik 100 triliun nih, buka pabrik ini. Nanti lowongan kerjanya ribuan orang. Kira-kira simpelnya begitu. Asing tuh mintanya gampang-gampang gitu. Jadi ini klaster-klasternya ya. Nah, terus ini pembahasan klaster bab RUU Cipta Kerja, ya. Ini agak blur ya teman-teman ya, karena ini capture dari koran digital. Penyederhanaan perizinan sudah dibahas. Persyaratan investasi sudah disepakati. Tuh, gini aja sudah disepakati nih. Ketenaga kerjaan belum dibahas, tapi ini sudah masuk dibahas. Pada saat clipping ini memang belum, tapi hari ini sudah masuk bahas. Kemudahan perlindungan hukum sudah. Kemudahan berusaha sudah. Yang penting-penting nih, investasi sudah. Kemudahan berusaha sudah. Dukungan riset sudah. Administrasi pemerintah sudah dibahas, tapi belum selesai. Pengenaan sanksi sudah disepakati, ya. Pengadaan lahan sudah disepakati. Ini kunci-kuncinya nih. Investasi dan proyek pemerintah sudah disepakati. Kawasan ekonomi sudah disepakati. Nah, ini kunci-kuncinya nih teman-teman. Udah beres semuanya nih, tinggal ketok tok 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 jadi. Yang agak alot memang ketenaga kerjaan ini. Ini aja nih. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Ini Omnibus Law. Sekarang kita masuk ke lebih mikro lagi ya. Nah, di itu Omnibus Law. Sekarang dari klaster-klaster ini ya, mana yang punya peluang emitennya ada, emitennya siap, emitennya sudah punya itu, emitennya lagi murah kan gitu kan? Yang teman-teman mau kan gitu ya? Mas ada emitennya nggak nih? Oke, ada nih. Direct nggak dia? Direct. Punya barangnya nggak? Punya. Siap nggak? Siap. Harganya lagi murah nggak? Lagi murah. Ya, tinggal beli kan, kira-kira kan gitu ya. Nah, dari semua klaster ini yang saya ambil dalam webinar kali ini, teman-teman bisa kembangkan lagi ya, teman-teman bisa kembangkan lagi. Jangan batasi jangan batasi frame berpikir teman-teman saat membahas Omnibus Law hanya pada yang saya bahas hari ini. Tapi ada klaster-klaster lain yang itu punya potensi. Saya punya keterbatasan juga untuk riset sebegitu banyak ya. Saya banyak kerjaan juga, bikin YouTube segala macam. Jadi exposure saya mungkin tidak seluas itu. Tapi teman-teman kalau mampu lakukan, teman-teman cari dari klaster-klaster ini kira-kira mana yang punya potensi bagus. Nah, kali ini teman-teman, yang mau saya bahas adalah nih, kawasan ekonomi, pengadaan lahan, persyaratan investasi, penyederhanaan perizinan. Kira-kira ini yang mau saya bahas. Artinya apa? Artinya nih directly ke asing mau masuk, udah itu. Yang mau kita bahas sekarang itu, ya. Oke, saya lanjutkan ya. Kawasan ekonomi khusus. Nah, ini ya, kawasan ekonomi saya cuplik ya. Sekarang kita masuk ke kawasan ekonomi. Siapa sih yang udah punya itu gitu ya? Kawasan ekonomi khusus itu terdiri dari satu atau beberapa zona. Yang bisa masuk ke kawasan ekonomi khusus itu ini teman-teman. Ini ada undang-undangnya ya. Ini ada undang-undangnya. Sekali lagi teman-teman, yang saya sampaikan di sini semua fakta. Bukan opini saya. Semua saya jadikan fakta. Paling nanti pengembangannya aja saya berikan view saya. Bisa didiskusikan. Tapi semua yang saya sampaikan di sini fakta. Ada sumbernya, ada undang-undangnya. Jadi saya nggak ngarang. Kawasan ekonomi khusus itu dibahas dalam satu klaster khusus di Omnibus Law. Nah, kawasan ekonomi khusus itu zonanya ini. Ada pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, pariwisata, energi, industri kreatif, pendidikan, kesehatan, olahraga, jasa keuangan, dan ekonomi lainnya. Maksudnya begini,
Kawasan ekonomi khusus itu apa? Kawasan ekonomi khusus itu ya pokoknya kawasan teman-teman. Kawasan tuh ya kayak kawasan industri lah gitu lah. Ada satu kawasan gitu, misal BSD dikotakin tuh ada satu kawasan. Itu tapi nanti harus ditetapkan tuh oleh pemerintah. Pemerintah datang ke situ dicek semuanya. Oke, diputuskan bahwa BSD menjadi kawasan ekonomi khusus gitu, ada keputusannya. Tapi BSD enggak. Sayang sekali BSD enggak. Yang BSD emiten lain. Tapi kira-kira gambaran teman-teman terhadap kawasan ekonomi khusus itu kayak gitu. Jadi, kawasan ekonomi khusus itu ya satu kawasan. De facto-nya ya, itu teritorial tuh ada kawasan lah gitu kira-kira. Nah, isinya itu bisa bidang-bidang ini. Jadi, kalau bidang-bidang ini mau masuk di kawasan ekonomi khusus, nanti itu banyak insentifnya. Kawasan ekonomi khusus banyak insentifnya, nanti di bawah kita cek ya. Insentifnya banyak sekali, mulai dari perizinan, pengadaan lahan, mungkin pajak, bukan mungkin, pasti pajaknya ada, tax holiday, pokoknya segala macam lah. Intinya orang tuh kalau mau berusaha, dia pengennya masuk ke kawasan ekonomi khusus. Kenapa? Karena paling enak di situ. Apa-apa instan, bayar pajaknya murah, ini murah, pokoknya paling enak aja. Nah, asing kalau mau masuk ke Indonesia, yang diserbu pasti kayak begini. Ada nggak kawasan ekonomi khususnya? Saya mau di situ aja deh. Saya mau yang gampang-gampang aja, biar hari ini saya masuk, besok saya langsung kerja. Ibaratnya nih kayak gitu tuh. Itu. Oke ya, agenda prioritas nasional. Pengembangan kawasan ekonomi khusus diarahkan untuk memberikan kontribusi optimal dalam pencapaian 4 agenda prioritas ya. Tertuang dalam nawacita ya, ini punya Pak Jokowi ya, membangun Indonesia bla bla kira-kira gitu ya. Sasaran pengembangan kawasan ekonomi khusus. Pokoknya ini kira-kira ini teman-teman baca. Ini sebenarnya kawasan ekonomi khusus juga memang proyek pemerintah. Ya ujung-ujungnya ya itulah investasi asing masuk, kemudian berusaha terus segala macam lah, muter-muter aja di situ ya. Ini saya cuplik pasal 3, klaster kawasan ekonomi khusus. Di Omnibus Law tuh yang namanya pasal 3 tuh banyak, karena kan klasternya banyak. Satu klaster tuh punya pasal 1, pasal 2 masing-masing. Ini pada klaster kawasan ekonomi khusus atau kawasan ekonomi, KEK ya. Pasal 3, pada pasal 3 disebutkan. Ini sama ya, kayak tadi ya, kayak ini loh. Nah, kayak gini nih. Jadi ini saya nggak ngarang ya. Ini ada di Undang-Undang Omnibus Law juga ada. Jadi memang kegiatannya, semua kegiatan ini bisa masuk ke kawasan ekonomi khusus. Nanti teman-teman saya kasih kopi PDF-nya Undang-Undang RUU ya, belum Undang-Undang ya, masih RUU Omnibus Law, nanti teman-teman bisa baca. Kira-kira kawasan ekonomi khusus begitu. Nah, sekarang tugas kita kan, sekarang kita mengerucut lagi nih, mana emiten yang punya kawasan ekonomi khusus dan siap. Oke ya, kita lihat ya. Ini peta kawasan ekonomi khusus di Indonesia. Ya, mulai dari Lok Sumawe, ya, mulai dari sini ya, Sumatera, Kalimantan juga ada, Jawa ada 1, 2, 3, 4 ya. Tanjung Lesung, Kendal, Singosari, Malang, ada 3 Pulau Jawa. Yang ini Mandalika ya di Lombok, kemudian dan lain sebagainya ya. Ini kira-kira nih kawasan ekonomi khusus yang sudah ada. Gitu ya teman-teman ya. Ini peta kawasan ekonomi khusus yang udah ada. Nah, emitennya ini teman-teman. KIJA. Atau Jababeka. Jadi kalau kemarin-kemarin yang bilang Jababeka gorengan, berarti Anda nggak ngerti. Jababeka itu sedang berusaha naik, sedang berusaha cus ngejerin ini. Oke, pertama gini, saya mau kasih tahu pertama gini. Teman-teman mungkin ingat, emiten kawasan industri yang naik duluan tuh BES. Kan KIJA kemarin masih adem-adem nih. KIJA masih adem-adem. SSIA sebenarnya juga naik tuh, malah dia udah sempat naik duluan. Tapi BES tuh naik yang benar-benar rally itu BES. Setelah BES baru KIJA. Nah, kenaikan di BES itu, saya mau kasih tahu, di BES itu ada rumors, entah ini nanti jadi news bener atau enggak, ya. Di BES itu ada informasi bahwa ada perusahaan Jepang masuk. Perusahaan Jepang mau masuk,
either dia mau akuisisi sahamnya BES dalam jumlah besar atau akuisisi fisik lahannya, saya nggak tahu. Atau dia mau merger dengan BES. Cuman itu rumornya, itu mengangkat BES tuh udah tinggi. BES tuh udah sempat sentuh ke harga 200. Teman-teman kalau lihat chartnya BES tuh hari ini itu sudah di atas harga sebelum COVID harusnya ya. Coba teman-teman cek deh. Atau kemarin sempat naik. Artinya apa? Artinya sentimen positif dari tadi kan klaster itu sudah disetujui semua loh teman-teman. Akuisisi lahan, kemudahan berusaha, bla 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 itu sudah disepakati semua tuh, sudah beres sebenarnya. Omnibus Law yang terkait dengan kawasan industri itu udah beres. Yang belum beres itu ketenaga kerjaan aja, makanya belum bisa disahkan. Karena semua klaster itu dalam satu undang-undang yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja itu. Nah, saya kemarin begini, lah ini BES ini udah mau siap-siap ngebut ini BES. Saya analisa lagi, oke, lebih menarik Kija ini. Akhirnya saya buatlah webinar ini buat teman-teman. Gitu loh. Nah, kalau BES saja sudah siap-siap begitu, artinya semua kawasan industri siap-siap dong. Kan mereka sama kan? Orang mau masuk ya orang berebut ke kawasan industrinya. Tapi kenapa saya pilih Kija? Nanti kita lihat. Ya, Kija ya, kawasan industri Jababeka. Kija. Yang familiar dengan Jakarta, dengan Bekasi, Kija itu ada namanya kota Jababeka, posisinya di Bekasi. Di Cikarang. Teman-teman kalau keluar tol Cikarang Pusat ya, atau Cikarang Barat. Cikarang Barat kalau nggak salah, pintu tol pertama, keluar tol belok kiri. Itu sebelah kanan dan sebelah kiri ada namanya Jababeka. Kawasan industri dan kota Jababeka. Yang fotonya ada di sini. Itu Jababeka yang pertama kali di situ. Nah, teman-teman, kalau teman-teman tahu emiten POWR ya, Cikarang Listrindo, itu dia jualan listriknya juga ke Jababeka. Separuh ke PLN, separuh ke Jababeka. Kalau teman-teman lihat penjualan listriknya POWR stabil, aman, artinya kegiatan bisnis di Jababeka nggak ada penurunan. Simpelnya kayak gitu. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, ini yang saya pilih, kenapa saya pilih Kija daripada BES atau SSIA. BES saya beli juga, teman-teman yang di IC atau teman-teman yang tahu pernah ini juga apa YouTube saya lah. Kan BES saya udah mention dari harga 120-an ya. Dan sekarang naik gitu. Targetnya ya sebenarnya 200 250 bisa. BES sudah naik. Tapi saya lebih suka Kija dalam ini kenapa? Karena Kija punya 2 kawasan ekonomi khusus. BES nggak punya. BES itu teman-teman hanya di kawasan industri di Cibitung itu aja tuh. Tambun apa Cibitung ya? MM 2100 tuh. Teman-teman kalau yang sekali lagi yang familiar dengan Bekasi ya, saya dulu sempat hampir setahun kerja di Cikarang, jadi saya hafal daerah sana. Di Tambun atau Cibitung saya lupa, keluar tolnya itu keluar tol kawasan industri. Ada kawasan industri namanya MM 2100. Nah itulah BES. BES ya cuma di situ doang teman-teman, nggak ada lain lagi. Tapi kalau Jababeka, portfolio asetnya banyak banget, di mana-mana punya dia. Nah, salah duanya, maksudnya salah dua tuh, 2 diantaranya itu ini, Tanjung Lesung dan Kendal Industrial Park. Ini, dua-duanya ini masuk kawasan ekonomi khusus. Nih. Tanjung Lesung, Kendal. Tanjung Lesung ini sekarang memang kegiatan utamanya pariwisata. Nanti ke depan mau dikembangkan untuk hal lain, tapi memang belum ya, karena di sana infrastrukturnya belum siap ke arah Tanjung Lesung itu masih susah. Katanya yang mau digedein memang pelabuhannya, nanti ada apa-apa gitu di sana juga. Tapi anyway, ini Tanjung Lesung sudah ada. Dan karena COVID begini, tentu yang pariwisata agak terkendala ya. Tapi yang luar biasanya nanti, yang menariknya itu, kuncinya Kija nanti di Kendal ini nih. Ya. Ini dua-duanya punya Kija. Gitu. Nah, ini Kendal Industrial Park ya. Totally integrated industrial township offering high quality services and security. Ya. Fase 1 300 tenan,
ya 62 tenan committed ya. Ini sudah ada kegiatannya teman-teman, sudah ada kegiatannya dan sudah banyak yang masuk, kira-kira begitu ya. Sudah rame ya Kendal ini. Kita coba bahas dulu Kendal ya, kita lihat dulu Kendal. Kendal pertama lokasinya sangat strategik ya. Kendal posisinya di sini, dia dekat dengan Semarang, dengan Surabaya juga dekat, posisinya di Jawa Tengah. Nanti kita lihat kenapa Jawa Tengah itu menarik. Ya memang strategik ya. Semuanya ada, railway ada, railway yang benar-benar dipakai untuk kontainer gitu bisa, pelabuhannya juga ada. Kendal anyway juga lagi bangun internasional, pelabuhan internasional di Kendal itu juga lagi dibangun ya. Ini juga kalau flightnya dari mana-mana bisa ya. Posisinya kawasan industri Kendal ini juga di pinggir laut ya. Jadi nanti di sini ada pelabuhan untuk bongkar muat langsung. Ini makro infrastrukturnya ya, seperti tadi nih ya, Kendal Seaportnya ini juga sedang dibangun ya. Nih, 2021 nih kemungkinan selesai. Tolnya juga, Trans Jawa itu juga sudah sampai tol, semuanya ini lengkap. Mikro infrastruktur ya, ada power plant sendiri untuk mencukupi di sana, water supply ya, wastewater system juga sudah ada. Jadi artinya ini memang sudah ini yang di offering oleh Kendal Industrial Park. Jadi sebenarnya ini kan awal Kendal jualannya kayak gini ya, Kendal Industrial Park jualannya kayak gini, tapi ini benar-benar sudah di-approve oleh pemerintah. Ya, approve pemerintah akhirnya pada tahun 2018 kalau nggak salah, Kendal Industrial Park ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus. Jadi ini sudah menjadi kawasan ekonomi khusus. So sudah nggak ada keraguan lah, sudah kawasan ekonomi khusus. Nanti kalau ada asing masuk diarahkan ke sini oleh pemerintah. Justru pemerintah nanti yang mengarahkan. Oke ya, nah ini kenapa ke depan itu Jawa Tengah menarik, kawasan industri Jawa Tengah menarik ya dibandingkan dengan kawasan industri di Bekasi atau di Jakarta. Best kawasan industrinya di Jakarta atau Bekasi lah ya. Khususnya, nah nih, kembali lagi kan ke sini nih teman-teman. Problemnya balik lagi ke sini. Ya, Undang-Undang Cipta Kerja juga ke tenaga kerjaan. Masalah ini pun juga yang dipertimbangkan juga ini. Apa itu minimum wages ya? Upah minimum provinsi, UMP. Ya, Kendal itu hari ini 2,2 juta per bulan ya, UMP-nya ya. Semarang 2,7, dia lebih murah dari Semarang bahkan ya. Purwakarta itu udah 4 jutaan. Karena Purwakarta itu dekat dengan Cikarang dan di sana ada pabrik Toyota, pabrik Astra itu udah segini. Surabaya juga udah 4,2 bahkan. Bekasi udah 4,5. Bekasi malah lebih tinggi dari Jakarta. Jakarta 4,3 kalau nggak salah. Bekasi itu termasuk itu best kawasan industri Jababeka yang sekarang tuh di sini. Jadi mereka nanti kalau kira-kira di sini mahal, asing yang baru-baru masuk ke sini ya, yang relokasi dari China, relokasi dari mana-mana itu yang masuk ke Indonesia nanti berbondong-bondong nunggu Omnibus Law. Sudah ratusan itu. Teman-teman cek ke BKPM ya. Kepala BKPM itu sering ngomong sudah banyak ratusan waiting list masuk. Apa yang ditunggu? Menurut saya yang ditunggu Undang-Undang Cipta Kerja itu, Omnibus Law. Sekali itu ketok, mereka bulet masuk semuanya. Dan sasaran mereka ke Bekasi, nggak mungkin lah. Ya pasti ke yang murah lah. Apalagi kawasan ekonomi khusus. Sama pemerintah pun akan di-endorse untuk masuk Jawa Tengah. Selain Kendal kan ada beberapa lagi ya Batang. Tapi Batang menurut saya belum siap. Yang paling siap sih Kendal sebenarnya. Ini apa namanya salah satu keunggulan Jawa Tengah di masa depan ya, kawasan industrinya. Kenapa akan diarahkan ke sini? Salah satunya ini. Ini udah ngirit berapa aja nih? Ini kan beban tenaga kerja 50% nih diskonnya. Dengan kemampuan yang sama, hasil produksi yang sama, kualitas yang sama, bisa bayar lebih murah kan kira-kira begitu. Orang pasti buka pabrik kan di sini. Nah, ini kalau saya bandingkan dengan negara-negara lain ya. Negara-negara lain, tadi Indonesia itu, Kendal itu 162 US ya. Paling murah Mongolia. Tapi Mongolia nggak ada lautnya, siapa mau ke Mongolia ya? Cina aja juga udah mahal ya, Cina udah mahal. Yang murah-murah nih kayak Bangladesh, India, Myanmar di sini.
ya. Ya, tapi rasanya Indonesia punya chance lebih bagus ya. Indonesia jauh lebih bagus sebenarnya infrastrukturnya dari negara-negara ini. Negara ini di bawah Indonesia sih, tahu ya. Ya, kalau kita misal head to head dengan Filipina atau dengan Vietnam ya, atau dengan model-model udah Jepang, Korea, kita udah pasti kalah lah infrastruktur. Tapi kalau dibandingkan dengan ini kita pasti menang. Artinya sebenarnya dengan angka rate kita 99 ini ya, apalagi Kendal yang hanya sekitar 162 ini, ya peluang untuk mendapatkan itu besar. Tapi anyway ini tugas pemerintah dan kepala BKPM juga sudah confirm ratusan banyak mau masuk. Ratusan sudah menunggu sih. Ya karena termasuk dengan kondisi Covid ini juga ya, mereka kesulitan di Cina, di mana kesulitan mereka mau masuk Indonesia dan itu banyak sekali. Atau perusahaan-perusahaan Amerika yang kemarin buntut dari perang dagang, mereka juga banyak yang keluar. Sementara ini beberapa masuk ke Vietnam, tapi peluang masuk ke Indonesia juga cukup besar. Vietnam mahal ya, 148 sampai 167 ya, di atas Indonesia sebenarnya. Oke, itu keunggulannya Jawa Tengah. Nah ini dia tadi yang saya bilang ya, resmi pemerintah Indonesia tetapkan Kendal jadi kawasan ekonomi khusus. Ya, 2019, baru kemarin. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Kendal sebagai kawasan ekonomi khusus baru, KEK baru per 18 Desember 2019. Baru ternyata teman-teman. Nih teman-teman kalau mau nyari PP nomor 85 silakan dibaca. Jadi ini nggak ngarang ya, memang Kendal sudah merupakan kawasan ekonomi khusus. Oke, nah ini contoh ya. Ini Pak Bahlil ya, Kepala BKPM. Tawaran relokasi perusahaan asing difokuskan ke Jawa Tengah. Memang pemerintah arahnya akan ke sana. 22 perusahaan asing bakal relokasi bisnis ke Indonesia. Ini juga kalau teman-teman baca ini artikel ini, saya nggak cuplik sampai isinya, tapi isinya diarahkan ke Jawa Tengah. Oke ya. Nah ini ya. So, kita tetapkan di Kija. Sekarang kita lihat. Kita lihat apa yang terjadi dengan Kija sekarang ya, sebelum kita bahas valuasi segala macam. Kita bahas dulu apa sih yang terjadi dengan Kija hari ini. Liatin Kija. Kija kemarin awal 2020 harganya masih 300. Akhir 2019 masih 320. Lalu drop. Kenapa ini? Ya karena Covid. Bareng-bareng ini. Awal Maret itu. ARB terus ya. Set. Paling bawah nih di harga berapa nih? 111 ya. Sempat 111. Saya garis pakai Fibo ini 111 langsung naik. Sempet nih bulan Mei Juni lalu di 168 ya, terus turun terus sideways. Sideways tanpa volume ya. Sekarang mulai aktif lagi, liatin candlenya kenceng-kenceng, volumenya naik. Ya ini ada sesuatu. Kalau dari ilmu teknikal, teman-teman mungkin yang teknikal lebih pandai ya. Artinya ini momentum udah mau kemana, entah nih udah mau naik. Ini kondisinya Kija begini ya. Artinya apa? Artinya harga saat ini ke sebelum Covid masih diskon. Ya. Dari 183 misal atau 180 lah, hari ini penutupan berapa ya tadi ya? Saya lupa ya. Ke harga 300 atau 320 masih lumayan. Itu dalam kondisi normal tanpa Covid. Nah, begini teman-teman. Harga saham turun karena Covid. Kenapa? Karena dengan adanya Covid, maka kinerja emiten udah pasti turun. Kan gitu kan? Rumusnya kan gitu. Kenapa ada Covid harga saham harus turun? Alasannya adalah karena dengan adanya Covid, kegiatan ekonomi turun. Maka laba-laba semua emiten udah pasti turun. Tapi kan kita mesti lihat Kija sebenarnya turun nggak dengan adanya Covid, kan begitu kan? Lah kalau Kija kinerjanya nggak turun, harusnya harga saham nggak turun dong. Gitu. Walaupun dia akan ikut di sini, tapi dia akan recovery-nya lebih cepat. Harusnya begitu, kembali lagi ke 300. Gitu loh. Apalagi nanti kalau kawasan ekonomi khusus Omnibus Law diketok, banyak perusahaan masuk, ya bisnis dia makin besar, tentunya bisa makin tinggi naiknya. Nah, ini ya. Ini harga hari ini tuh ya harga 2000 berapa nih? Harga 2013 juga ini. Jadi ini yang tadi kita sebutkan satu-satu itu. Masa emitennya ada apa enggak? Punya barangnya apa enggak? Emitennya ada Kija. Punya barangnya apa enggak? Punya. Kendal dan Tanjung Lesung.
barangnya ready apa enggak? Ready, udah siap. Siap nggak? Siap, sama pemerintah udah ditetapkan. Sudah siap-siap semua kan. Pertanyaan terakhir, emitennya lagi diskon nggak? Diskon, semuanya komplit nih. Oke ya, sekarang kita lihat ya kepemilikan Kija ya. Kepemilikan Kija pada Kendal itu 51%. Artinya Kija sebagai pengendali ya teman-teman. Jadi LK-nya di konsolidasi. Jadi kawasan industri Kendal itu dikendalikan oleh Kija, 51% dia. Sisanya itu ada beberapa pemegang saham lain ya, bukan perusahaan di bursa ya. Tapi ada pemegang saham lain, teman-teman bisa lihat ke websitenya kawasan industri Tegal pemegang sahamnya. Tapi memang dikendalikan oleh Kija. Sekarang kita lihat performance-nya selama COVID. Teman-teman lihat ya, ini semester 1 2020, semester 1 2019. Penjualan semester 1 2020 1,2 triliun. 2019 kemarin 800 miliar. Naik loh teman-teman. Naiknya kenceng loh ini. Dari 800 ke 1,2 tuh 50% loh hampir. Artinya terpengaruh COVID nggak sebenarnya? Enggak. Ini dari mana sih bisa kenceng gini? Dari Kendal ini. Penjualan lahan di sana. Plus di tempat-tempat lain juga ya. Tapi penjualan lahan yang naik gitu. Loh, kondisi begini loh harga sahamnya ikut turun. Aneh. Ya aneh memang. Ya bagus dong kita bisa beli kan gitu kan. Kira-kira gitu ya. Oke ya. Laba bruto paling bawah. Masa laba bersihnya turun. Bahkan menjadi loss sekarang. Nah, sayang sekali teman-teman tuh. Teman-teman kebiasaan tuh yang dilihat hanya ini. Dia lihat, misal nih, lagi screening saham dilihat. Wah, Kija rugi nih. Nggak layak beli. Nah, harusnya nggak bisa begitu. Investor lihat dalemannya. Lihat peluang-peluangnya. Oke, kita lihat. Kenapa dia merugi? Nanti kita lihat. Ada apa dia merugi? Ruginya berapa? Tahun kemarin profit 49 miliar. Oke, tahun ini rugi 12 miliar. Berarti turunnya berapa? Turunnya kan 60 ya. Turunnya 60 miliar ya. Oke, turunnya 60 miliar berarti. Ya, dari 49 ke minus 12 ya. Sekarang kita lihat, penjualan naik tinggi itu dari mana? Nih, dari penjualan tanah matang. Tanah matang tuh maksudnya tanah yang siap pakai ya, tanah yang sudah digarap, cut and fill, segala macam lah, itu namanya tanah matang ya. Naik tinggi, ini Kendal nih teman-teman. Apartemennya turun, ruko-ruko stabil, tanah dan rumah ini di kotanya naik berarti masih stabil di kota Jababeka itu. Tanah bangunan pabrik naik ya. Pembangkit listriknya itu ini yang di Kendal juga ya. Yang di sini juga jasa pemeliharaannya naik ya. Ini maintenance fee kawasan. Dry pot, Cikarang tuh punya dry pot. Dry pot tuh kayak depo kontainer gitu di Jawa Bekas itu. Turun. Golfnya ya turun sedikit ya. Dan segala macam. Ya. Itulah yang menyebabkan kenaikan. Ya, poin-poinnya ini. Oke ya. Oke. Sekarang kita cek ya. Kita cek ini kenapa bisa loss. Ini saya tambahkan juga nih per segmen ya. Per segmen penjualan masih solid ya. Real estate. Real estate ini semuanya. Pokoknya bisnis jual lahan, jual ruko, jual pabrik, jual tanah pabrik segala macam dinamakan segmen real estate namanya. Lihatin, ini masih profit ya. Bisnis real estate masih profit 141 miliar. Golfnya masih profit. Jasa pemeliharaan ini minus. Ini mesti dicek di mananya minusnya. Atau mungkin ada beban-beban tinggi karena COVID ini. Saya nggak tahu ya, tapi ini minus. Pembangkit listriknya juga minus. Pariwisatanya minus paling banyak. Pendapatannya paling kecil. Ruginya paling banyak ya. Pariwisata, tapi ini kita nggak perlu heran ya, pariwisata memang di mana-mana juga. Bali aja bentar lagi kolaps kalau nggak segera membaik. Oke, tapi the main bisnisnya, real estate-nya masih bukan profit. Dan ini naik ya, penjualannya naik tinggi year on year.
Kan gini teman-teman, kalau kita lihat COVID itu, yang dilihat sebenarnya kan bukan net profit aja menjadi profit atau menjadi loss. Yang perlu dilihat kan penjualannya kan sebenarnya. Lah kalau penjualannya naik berarti nggak masalah nih perusahaan. Tinggal dicari penyakitnya di mana, kenapa dia jadi loss. Sekarang saya mau kasih lihat. Ini loh, problemnya tuh non-cash basis. Non-cash basis itu sebenarnya ini perusahaan tuh nggak keluarkan duit buat itu dan nggak ada biayanya. Nih, ini loh penyakitnya. Cuma ada rugi selisih kurs doang. Rugi selisih kurs berapa jumlahnya? Gede banget, 110 miliar. Kalau ini nggak ada teman-teman, kalau ini nggak ada nih, ini nggak ada, ya kan rugi selisih kurs itu kan nggak ada uangnya kan? Emiten nggak keluar uang ya, nggak ada yang nggak terjadi apa-apa, cuman pencatatan doang karena selisih kurs karena USD harganya naik itu doang. Nah kalau ini hilang, coba 110 miliar, ya saya kembalikan ke sini. Berapa ini labanya Kijai ini? 90 miliar kan? Iya kan? Naik 100% kenaikan labanya sebenarnya. Jadi as a business, secara bisnis labanya Kijai tuh naik. Naik tinggi. Dan ini mungkin nggak banyak orang tahu ini. Sudah naik tinggi, cuman karena selisih kurs doang nih. Nggak ada masalah sebenarnya. Nih, lihat ini. Ini harga USD ya. Tahun lalu, ya, kan levelnya kan di sini. Biasanya penggunaan kurs itu awal tahun. Jadi perusahaan itu menggunakan kurs acuan untuk bukunya itu menggunakan kurs kapan? Awal tahun. Berarti yang digunakan mungkin 14.000. Lah, kursnya selama kemarin aja kayak gini tuh. Ini kan rata-rata ini kayak gini. Nih, posisinya sekarang masih jauh, masih 14 lebih. Ya pasti selisih kursnya gede. Ini stabil ya. Ini kursnya kembali lagi stabil di area ini 14 sampai 14.400. Hilang ini. Ini tahu-tahu hilang. Labanya tahu-tahu membesar tanpa ada apapun, tanpa ada perbedaan penjualan apapun gitu. Ini tahu-tahu udah plusnya gede. Karena ini udah hilang. Ini udah hilang nih rugi. Nah, ini non cash basis soalnya. Masa S, rugi selisih kurs itu apa sih maksudnya? Maksudnya gini loh, ya gini, misal gini. Teman-teman bisnis jualan bakso, ya jualan bakso. Teman-teman modalnya kurang. Misal teman-teman jualan bakso segala macam, udah modal 5 juta habis. Kurang 5 juta lagi nih buat bahan, buat ini segala macam lah. Teman-teman pinjem uang ke teman kantor lah ya. Terus teman kantor bilang, bro, gua punya duit simpenan nih bro. Tapi US, gue kan suka nyimpen US ya. Gue punya US 500 US. 500 US nih, you kalau tuker ya dapatlah 6 juta cukup lah. Tapi gue mintanya 500 US utang lu. Aku nggak mau pakai rupiah. Kamu catat aja kamu utang ke saya 500 US. Gitu. Nah, si yang jualan bakso ini, teman-teman ya pinjem tuh, ya udah gini lah, gue pinjem deh 500 US. Dicatat kan, gue punya utang hari ini 500 US. Misal 1 Januari 2020 gue punya utang sama si Andi 500 US. Pada saat itu kursnya 14.000. Nah, karena teman-teman butuh rupiah, itu US ditukar dong ke rupiah kan? Rupiah berarti dapatnya uangnya 14.000 dikali 5, berapa itu dapatnya gitu. Teman-teman pakai kerja, hari ini atau Juli kemarin, waktunya ngembaliin utang. Wah, gue udah janji nih, Juli udah gue kembaliin nih. Panggil, bro, gue mau kembaliin utang nih. Berapa utangnya? Berapa ya kemarin ya kalau dijadiin rupiah? Jangan rupiah bro, gue mau balik US aja deh. Nah, baliknya US. Berarti kamu yang punya utang harus beli US lagi kan? Beli US lagi, belinya 500 US, kan utangnya 500. Karena kursnya hari ini 15.000, artinya uang teman-teman untuk membeli US 500 US itu lebih mahal daripada kemarin kita dapat rupiah. Nah, selisihnya itulah yang namanya rugi kurs. Tapi kondisinya tidak ada uang yang dikeluarkan. Kenapa? Karena ini hutangnya belum jatuh tempo. Cuman selama terbit LK itu selalu di adjustment hutang kita USD itu. Misal contoh begini lagi. Yang dagang bakso itu lagi. Dia bulan Juli
dia belum kembalikan, misal jatuh temponya akhir tahun. Tapi bulan Juli itu dia harus punya laporan keuangan. Dia nyatet, saya punya utang 500 US. Nah, karena laporan keuangan dia dalam bentuk rupiah, 500 US harus dikalikan rupiah dong. Nah, dikalikan berapa? Ya dikalikan kurs saat itu. Kalau US-nya naik lebih tinggi, artinya kan lebih kan nilai hutangnya. Selisihnya itulah yang dinamakan selisih kurs. Tidak ada uang yang keluar sebenarnya teman-teman. Once itu kursnya nanti membaik lagi, atau bahkan ke 13.000 misal, justru punya untung, namanya untung kurs. Dan itu non-cash basis, nggak ada masalah. Oke, artinya apa? Karena kesimpulannya, KIJA itu performance-nya bagus. Oke, next ya, arus kasnya sehat. Ya, arus kasnya sehat ya, saya kasih tahu ya, nih arus kas. Penerimaan dari pelanggan, bla 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 ya. Dari aktivitas operasi saja, KIJA sudah punya cash 181 miliar. Teman-teman nih, tadi kan teman-teman sudah saya kasih tahu ya. Teman-teman kalau analisa laporan keuangan, jangan cuma net profit tok, net profit loss tok. Setelah loss, dibiarin jangan. Lihat arus kasnya bagus apa enggak. Karena kas itu lebih penting. Nih, bulan Juni ini, dari operasi saja, dari bisnis saja, kawasan industri Jababeka itu KIJA, punya sisa uang cash 181 miliar loh. Dia memang net loss, tapi secara uang cash dia untungnya segini. Karena kenapa? Karena rugi kurs tadi itu nggak ada sebenarnya. Ya, sekarang 181 miliar. Dipakai apa untuk dia? Nih pengeluarannya itu. Dia, walaupun loss, itu teman-teman lihatin ya, dia loss, tapi dia bisa beli lahan loh, 86 miliar. Udah loss, bisa beli lahan. Kenapa? Karena cash-nya bagus, cash flow-nya. Bisa beli lahan, uang muka aset tetap, ya, kuat. Ya, terus bisa digunakan untuk, nih, lihat ini. Pada bagian pendanaan ya, penempatan kas, ya, bank, nih, pembayaran pinjaman bank, bisa ngelunasi bank. Ada lagi ini yang paling, yang teman-teman belum tahu ya, ini saya kasih tahu karena keterbukaan informasinya nggak ada. Dia buyback. KIJA tuh lagi buyback teman-teman. Nih, sampai dengan LK Juni tadi, LK Juni ini diterbitkan, nilai buybacknya itu sudah 47 miliar nih. Pembelian saham Trisuri. Ini selama COVID. Saya kasih tahu teman-teman. COVID kemarin tuh OJK tuh ada peraturan begini. Silakan bagi emiten yang merasa harga sahamnya tidak terkendali, fluktuatif, merasa harga sahamnya jatuh, silakan lakukan buyback. Bebas, nggak perlu RUPS. Bisa buyback langsung. Nah, KIJA menggunakan dasar itu untuk buyback. Dia sudah 47 miliar. Sekarang masih proses buyback. Pokoknya harga saham turun, di buyback sama KIJA. Hebat nggak? Hebat. Nih, tuh, lihatin. Perusahaan rugi, tapi punya uang cash sekian sisanya. Bisa beli tanah, bisa beli aset, capex ini, bisa buyback. Kurang apa tuh? Itu pun masih sisa 8 miliar, udah dipakai segala macam, masih nyisa 8 miliar cash flow positif. Ya, cash-nya masih 1 triliun uang cash-nya. So, cash flow-nya juga sehat. Oke ya. Sekarang selanjutnya valuasi bisnis. Ya, valuasi bisnis. Nah, ini gini teman-teman. Perusahaan ini kan loss. Kalau net loss, valuasinya nggak bisa dihitung, semuanya minus. Jadi saya anggap ini untung. Gimana cara nganggapnya? Loss dari forex saya hilangkan. Rugi forex saya hilangkan. Maka earningnya 6 bulan 95 miliar ya. Salesnya 1,2 triliun. Maka kalau di annual, kalau dibuat setahun, maka keuntungannya 190 miliar. Ini salesnya. Dari ini maka net profit marginnya masih 8%, ROE-nya 3%, ROA-nya 2%. Memang kecil tipis. Karena kenapa? Ya karena memang marginnya masih tipis. Ya, marginnya masih tipis. Tapi posisinya ini. Kalau yang lain SSI, ABES semuanya minus. Nah ini teman-teman lihat minusnya di mana ya. Valuasi harga saham ya. Ini sama dengan asumsi net loss-nya dari forex saya hilangkan. Maka PB-nya 0,6 kali, PBV-nya masih 0,6, buat saya masih murah ya. PE rasionya 19. Ya, PE rasio 19. 19 ya sebenarnya sudah price in, tapi kan M kita kan karena harga sahamnya koreksi plus juga omnibus law gitu ya. Oh ini sama nih, valuasi harga saham ini sama. Sekarang rasio hutangnya solvensinya sangat aman. Current ratio-nya sampai 5 kali,
quick ratio sampai 4 kali. Artinya apa? Artinya uang cashnya Kija kalau untuk bayarin hutang jangka pendek itu kemampuannya 5 kali. Jadi misal uang cash dia kan 1 triliun, berarti utang jangka pendeknya cuma 200 miliar. Jadi perusahaan ini jauh dari kesulitan keuangan, jauh. Ya, punya uang cashnya banyak. Jadi anytime itu bank-bank minta dibayar langsung sama dia, uangnya ada. Ini paling penting ini sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman mau analisa apapun, cek solvency rasionya. Quick ratio sama current ratio yang paling penting. Karena ini hutang dalam jangka waktu setahun. Kalau yang utang long term itu sebenarnya nggak terlalu jadi masalah. Kenapa? Karena gampang nanti. Kan bisnis bisa naik, bisa terbitkan bond ulang, bisa restrukturisasi. Yang penting itu yang sering bikin perusahaan-perusahaan bangkrut, terus kemudian gagal bayar, bla bla itu yang jangka pendek aja. 2 ini. Ini pokoknya minimal kalau sudah 1 kali atau minimal 2 kali lah. Kalau angkanya 2 berarti aman. Lebih gede lebih aman. 5 aman banget. Tapi kalau angkanya udah 0, nah itu warning. Artinya uang cashnya nggak cukup buat bayar utang jangka pendek. Itu ya. Nah, dari kesemuanya tadi yang bagus-bagus. Sekarang saya kasih disadvantage-nya ya. Ini kekurangan-kekurangannya. Baik di luar Kija maupun di dalam Kija. Supaya balance ya. Supaya kita balance. Pertama, kasus COVID di Indonesia dan global masih tinggi. Oke? Kita sepakat ya. Kedua, kondisi ekonomi Indonesia, pelemahan IDR masih terjadi. Ini kita belum tahu nanti gimana nih nasibnya. Mundurnya pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah mundur karena ada COVID juga ini. Plus juga karena serikat buruh segala macam itu yang masih ini ya. Keempat, porsi kepemilikan publik 60% gimana Mas AS? Oke, ini kadang-kadang sering ditanyakan saya. saya kasih tahu teman-teman sekarang buka komposisi kepemilikannya Kija. Masyarakatnya tuh di atas 60% itu ternyata, wah kalau masyarakat 60% udah nggak bagus nih. Teman-teman saya kasih tahu ya. Saya punya daftarnya, tapi saya belum bisa sharing sekarang, ya. Nanti mungkin di grup ya. Saya masih mau pastikan lagi, itu dari Bloomberg dan dari sumber-sumber lainnya yang cukup konfidensial. Dari 60 itu sebenarnya bukan masyarakat pure, isinya fund manager, asuransi, fund manager, reksadana segala macam yang mereka di bawah 5%. Karena kalau kepemilikan di bawah 5% itu tetap dianggap masyarakat, nggak ditulis namanya enggak. Itu banyak sekali. Yang benar-benar pure retail itu nggak sebanyak itu. Sebenarnya justru kecil. Kok bisa kecil? Teman-teman lihat sahamnya aja. Kalau sahamnya nggak terlalu liquid, tipis-tipis artinya retail benar-benar retailnya sedikit di situ. Dan Kija memang nggak terlalu liquid. Oke, keraguan akan polisi dividen. Ini sering-sering ditanyakan karena ada bos Panin di situ. Pak Mukmin itu bosnya Panin. Panin nggak mau bagi dividen nih. Tapi Kija ini masih pernah bagi dividen saat performanya bagus. Tapi ini juga menjadi keraguan teman-teman. Nanti nggak pernah bagi dividen lagi. Ada Mukmin gitu. DER cukup tinggi ya. Utang jangka panjangnya memang cukup tinggi. Teman-teman lihat juga ya. Tapi ini dulu memang naik gara-gara untuk akuisisi lahan dan bisnis kendal itu ya. Dia mesti pinjam uang lebih banyak lagi ya untuk bisnis itu. So, ini disadvantage-nya. Tapi sebagian besar sih di luar Kija ya. Yang di dalam Kija ya hanya sedikit aja ini. Bahkan mostly bukan masalah bisnis. Hanya masalah seperti ini. Oke, sekarang trading plan-nya gimana? Ini yang terakhir ya. Oke, Mas saya. Sekarang gimana plan-nya? Bebas. Sekarang terserah teman-teman. Tapi, nah, teman-teman yang fundamentalis, yang investor, tentunya sebenarnya oke lah. Saya mau akumulasi aja lah, Mas AS. Let's say saya angka 160 sampai 170, saya akumulasi area sini. Atau saya nunggu turun aja deh. Saya mau akumulasi 140 sampai 160 deh. Saya mau akumulasi di sini. Setiap turun saya beli. Nanti saya jualnya tahun depan. Setelah undang-undang Cipta Kerja ini. Terserah bebas ya, bebas ya. Tapi yang pasti ini harganya masih murah. Teman-teman putuskan sendiri, cari trading plan sendiri. Target saya paling dekat sekali ya, terdekat sekali sebenarnya 250. Ya area sinilah, area di awal-awal Maret atau 280 lah di sini. Segera ini, terdekat di sinilah ya. Target saya di sini. Oke, itu teman-teman sudah hampir setengah 6 ya. Setengah 6, saya mau persiapan yang kedua nanti terus sesuai masukan saya tadi mungkin kita tidak lanjutkan Q&A di sini ya karena waktunya sangat terbatas. Nanti Q&A
kita lanjutkan saja di grup. Teman-teman bisa tanya di